Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Apa yang harus aku lakukan jika Raja Changyong menemukan jalannya ke sini? Setelah kembali ke kediamannya di gua, Bai Li Sang menyuruh semua pelayannya pergi. Hatinya dipenuhi dengan kecemasan. Raja Changyong benar-benar kejam. Dia bahkan menemukan jalan ke Dongbo Suiying, meskipun tidak mungkin dia akan dengan mudah menyinggung perasaannya. Itulah satu-satunya alasan dia memutuskan untuk mengadakan pertemuan terlebih dahulu. Untungnya, Dongbo tidak patuh begitu saja. Tetapi aku masih diawasi oleh Raja Changyong di setiap kesempatan. Apa yang harus aku lakukan? Aku juga harus waspada terhadap Dongbo. Begitu dia menemukan lubang dalam ceritaku, dia mungkin akan bertindak melawanku, pikir Bai Li Sang. Dia tidak hanya takut pada Raja Changyong, tetapi juga bahwa Suiying mungkin ingin merebut harta untuk dirinya sendiri. Sial, aku sangat berhati-hati saat menyembunyikan diri, namun Raja Changyong masih menemukan jalan ke sini. Bai Li Sang merasa sangat marah. Aku juga belum menemukan misteri mendalam yang melekat pada peninggalan ini. Hari demi hari berlalu, dengan Bai Li Sang sangat waspada. Dia praktis bahkan tidak keluar dari gua sendiri yang tinggal sekalipun. Bahkan dalam situasi sesekali ketika dia pergi, dia hanya bergerak di dalam kediaman utusan-utusan. Selain berhati-hati, Suiying juga mengirim bagian yang lebih besar dari pengawal pribadinya untuk meningkatkan frekuensi dan ruang lingkup patroli. Meski begitu, dia tidak menemukan bahkan satu orang pun dari faksi Monark Changyong. Dalam sekejap mata, lebih dari sebulan telah berlalu. Komandan itu bertingkah aneh belakangan ini. Pada waktu tertentu, ia sedang berkultivasi tertutup atau hanya bergerak sendiri. Bahkan kita tidak bisa dekat dengannya. Dua petugas wanita berdiskusi satu sama lain melalui transmisi suara. Tidak jauh dari situ berdiri seorang pelayan wanita berjubah merah yang sedang memandang keduanya. Petugas yang terakhir ini berbalik dan pergi untuk berjalan ke sudut yang gelap. Setelah tiba di sana, kabut gelap mulai keluar dari kulit dan sosoknya. Kabut bayangan abu-abu melintas sekali sebelum menembus melalui ruang koridor yang gelap, tanpa meninggalkan jejak. Di permukaan, hati Dewa Bayangan sepertinya tidak lebih dari Dewa Jantung kelas 2 lainnya, tetapi ia memiliki reputasi yang luar biasa. Sumber ketenaran ini adalah ahli terkuat yang diakui publik dalam pertempuran langsung, Kaisar Pertumpahan Darah dan 3 teknik bayangan, penghancuran, dan pertumpahan darahnya yang hebat. Dari mereka, teknik bayangan membiarkan Dewa Pertumpahan Darah menghususkan diri dalam pembunuhan, membuatnya dikenal sebagai pembunuh nomor 1 di seluruh dunia dewa dan abis kegelapan. Justru karena inilah Kaisar Bloodset God menciptakan Bloodset Tavern yang tak terhitung jumlahnya dan mengoperasikan begitu banyak pembunuh. Dengan Bloodset God Emperor telah mencapai tingkat yang tak terduga dalam aspek ini, dia secara alami menyebarkan teknik rahasianya dari waktu ke waktu. Namun, sangat sulit untuk benar-benar melatih mereka. Dewa Dunia Sentu telah dikirim untuk membunuh justru karena dia berhasil menumbuhkan bayangan tanpa batas ke alam yang sangat tinggi, menjadikannya seorang pembunuh utama. Gu. Di dalam aula, Bai Li Sang membawa sebotol anggur dan menelan beberapa suap, matanya dipenuhi dengan arus iblis sepanjang waktu. Sementara avatarnya bersembunyi di ruang budidaya, tubuh aslinya terletak di sini. Ruang waktu di sekelilingnya terdistorsi, sehingga sulit bagi siapapun untuk menentukan lokasinya. Kapan hari-hari ini akan berakhir? Mata Bai Li Sang mengkhianati kemarahannya. Aku hanya bisa menunggu dan bertahan. Jika kekuatan tempur Dongbo meningkat dan ia mencapai tingkat di mana ia dapat bertarung melawan Dewa Dunia tahap 4, tidak akan ada lagi kekhawatiran. Lagi pula, bahkan jika Raja Changyong akan datang, aku masih di wilayah Dongbo, dan dia akan diperkuat oleh arai dari seluruh kota wilayah timur. Aku yakin dia bisa memaksa Raja Changyong untuk mundur. Namun, untuk saat ini, Suiying masih terlalu lemah untuk mengalahkan Raja Changyong. Bai Li Sang terus merenungkan masalah ini, tetapi mendapati dirinya tidak dapat menemukan solusi yang baik. Sebenarnya, ada beberapa metode yang bisa ia gunakan. Dia bisa, misalnya, menyerahkan relik ke Suiying. Jika dia melakukannya, Suiying kemungkinan besar akan mengerahkan seluruh upayanya untuk membelanya. Dia punya cara untuk melakukannya,
seperti mengirimnya pergi untuk tinggal di bagian dalam istana Dewa Pertumpahan Darah. Tidak ada tempat yang lebih aman di luar sana selain wilayah yang mulia, Kaisar Dewa Pertumpahan Darah. Tapi Bai Li Sang mendapati dirinya tidak mau melakukannya. Relik tersebut mewakili peluang terbesar dalam hidupnya. Aku akan terus menunggu. Kekuatan tempur Dongbo meningkat dengan kecepatan yang luar biasa cepat, Bai Sang menyimpulkan. Tanpa peringatan, kabut abu-abu mulai muncul di dalam bayangan yang dilemparkan oleh matahari di pintu aula. Kabut dengan cepat mengembun menjadi sosok yang tertutup jubah hitam. Melihat sosok ini, Bai Li Sang ketakutan dan ekspresinya memucat. Dia segera mengenali pria itu. Sentu, Dewa Dunia Sentu dikenal sebagai bawahan paling kejam dari Raja Changyong, cakar dan taringnya. Spesialisasinya terletak pada pembunuhan dan pembunuhan. Ada di tanganmu, kan? Sepasang mata hijau pria itu menatap lurus ke arah Bai Li Sang. Mendengar itu, Bai Li Sang bahkan lebih khawatir dan mulai berteriak, "Yang mulia, selamatkan aku. Tolong selamatkan aku." Petik 2. Hua. Seorang tokoh berjubah hitam muncul di belakang Bai Li Sang. Dengan sekarang satu sosok di depannya dan satu di belakangnya, lampu hijau menyihir tiba-tiba bersinar, membungkus tubuh Bai Li Sang dalam sekejap mata. Dia tidak punya cara untuk menentang Dewa Dunia Sentu. Itu mirip dengan betapa lemahnya Sui Ying sebelum tahap ketiga Dewa Iblis Kegelapan yang jahat sebelum dia mengolah teknik rahasia pagoda dunia tersegel. Hanya dengan Dewa Hati pihak lain telah disegel bersama energi Dewa Dunianya, dan dengan dia dibelenggu, benar-benar tidak dapat menghindari serangan yang masuk. Sui Ying berhasil membunuhnya. Dalam pertarungan langsung dan nyata, Sui Ying akan mati dalam tidak lebih dari 2 atau 3 serangan. Selain itu, Bai Li Sang tidak cocok dengan kekuatan Sui Ying saat itu, sementara Dewa Dunia Sentu adalah spesialis pembunuhan. Saat dia bertindak, itu akan melalui langkah pembunuhan yang kejam. Cici gelombang begitu Bai Li Sang menderita akibat cahaya hijau menyihir yang menyelimutinya, tubuhnya segera mulai pecah. Saat ini duduk di dalam istana bawah tanah, merenungkan hukum dunia, Sui Ying tiba-tiba merasakan pesan tiba melalui harta komunikasinya, "Yang mulia, selamatkan aku, selamatkan aku." Apa? Sui Ying terkejut. Itu dari Bai Li Sang. Apakah Raja Changyong benar-benar mengirim seseorang untuk menyusup ke kediaman utusan penyelia aku? Tempat tinggalnya dijaga ketat berkat anggota penjaga pribadinya yang berpatroli dan susunan yang melindungi tempat itu. Dalam kebanyakan kasus, orang luar manapun akan mudah ditemukan. Itu juga sangat sulit untuk menghindari arai. Meski begitu, ada banyak teknik rahasia di dunia dewa, dan segala macam metode untuk memotong pertahanan itu. Dewa Dunia Sentu adalah contoh yang baik, dia telah mengirim bayangannya untuk menembus tubuh seorang petugas wanita, sehingga menjadi satu dengan dia, yang memungkinkan dia untuk memasuki tempat itu dengan diam-diam. Arai yang ditetapkan di kediaman sepenuhnya tidak dapat menemukannya. Sui Ying tahu dia tidak punya waktu menatap kaget, jadi dia dengan cepat bergegas keluar dari istana bawah tanah. Avatar Bai Li Sang terletak di dalam ruang budidaya tempat tinggalnya di gua. Di muka avatarnya bisa dideteksi adanya campuran antara rasa takut dan kecemasan. Dia bahkan tidak berani menggerakkan otot. Dewa Dunia Sentu, sebenarnya itu dia. Dia terlalu kuat bagiku untuk menolaknya dengan cara apapun. Cepatlah, Dongbo, ini adalah wilayah kamu, dan aku anggota penjaga pribadi kamu. Mengapa kamu belum datang ke sini? Cepat. Cepat. Hua gelombang. Sosok bayangan terkondensasi di ruang budidaya. Faktanya, tidak hanya satu. Selusin sosok bayangan muncul di ruangan itu dan menyebar ke segala arah. Bayangan itu ada di mana-mana. Segera setelah aku memasuki gua kamu tinggal, aku menemukan kedua tubuh kamu. Meskipun Raja telah mengatakan kepada aku bahwa penyelidikan yang dia lakukan melalui karma menyimpulkan bahwa kedua tubuh kamu berada di kediaman utusan penyelia, aku tidak berpikir bahwa kamu akan meninggalkan keduanya di gua yang sama. Kamu telah membuat segalanya lebih mudah bagi aku, selusin tokoh berjubah hitam berkata serempak. Suara mereka bergema langsung di benak Bai Li Sang. Gelombang rasa sakit yang begitu tajam melewati kepala Bai Li Sang sehingga dia tidak bisa menahannya.
Itu adalah rasa sakit yang menyakitkan yang meluas bahkan ke jantung dewa sejatinya. Kabut gelap telah menyelimuti otaknya, dan wajah, mata, dan hidungnya semuanya tertutupi olehnya. Katakan, apakah itu pada orangmu? Kamu tidak akan harus menderita lagi jika kamu memberitahu aku, sebuah suara bergema di benak Bailey Sang melalui kabut gelap. Tidak, tidak, pikiran Bailey Sang dengan cemas bereaksi. MN. Selusin pria berjubah hitam mendongak pada saat yang sama. Bayangannya telah menutupi setiap sudut terakhir dari gua yang tinggal, jadi dia secara alami menemukan Sue Ying begitu dia tiba. Kamu benar-benar meminta Dongbo Sue Ying untuk datang? Benar-benar mencari kematian, kata para tokoh dan mengikuti dengan mendengus, dingin. Tidak, Bailey Sang benar-benar ketakutan sebagai Peng, tubuhnya segera meledak dan berubah menjadi abu. Kabut gelap itu menyambar semua harta Bailey Sang saat ia dengan cepat keluar. Sue Ying segera keluar dari tempat kultivasinya dan bergegas ke langit. Itu tidak lama sebelum sosoknya terlihat tiba di suatu tempat di atas gua Komandan Bailey Sang. Banyak petugas wanita di sekitar tempat itu dan tentara yang berpatroli di kejauhan semua berbalik untuk melihat Sue Ying dengan bingung. Mengapa Yang Mulia sendiri datang ke gua Panglima Bailey? Berhenti di sana, Sue Ying meraung marah, begitu keras dan kuat bahwa itu bergema di sekitar seluruh kediaman utusan-utusan. Hahaha, Yang Mulia Dongbo, aku tidak punya tujuan lain untuk datang ke kediamanmu, dan aku juga tidak punya hati untuk melakukan kejahatan lain. Aku akan mengambil cuti aku sekarang, dan aku harap kamu akan menemukan kamu memaafkan aku. Suara yang berbeda, yang ini keras dan jelas, bergema di langit. Sebatang kabut gelap telah meninggalkan gua Komandan Bailey Sang dan telah memenuhi langit. Baru sekarang nyanyian aksi akhirnya bisa dilihat di seluruh kediaman utusan-utusan. Penjaga pribadi berkumpul dengan cepat dan teratur. Jing Qiyu, Dong Boyu dan King Yao semua keluar untuk menonton adegan itu. Meski begitu, tidak ada orang lain yang bisa ikut campur. Penjaga pribadi Sue Ying telah bergerak keluar dengan hati-hati untuk mengelilingi perimeter, tetapi sedikit selang waktu sebelum mereka bertindak cukup untuk memungkinkan pihak lain untuk melarikan diri. Raja Changyong benar-benar mengirim seseorang untuk menyusup ke kediaman aku dan membunuh seorang komandan penjaga pribadi aku? Sue Ying mendidih karena marah. Pembunuh ini mengkhususkan diri dalam aspek bayangan kemungkinan Dewa Dunia Sentu, salah satu bawahan Raja Changyong, Sue Ying menilai. Dia menyadari nama-nama paling terkenal dari seluruh dunia dewa. Raja Changyong memiliki total 12 tahap 3 Dewa Dunia dalam rombongannya, dan di antara mereka, Dewa Dunia Sentu dikenal memiliki spesialisasi dalam pembunuhan dan pembantaian. Dia juga salah satu dari 3 bawahan paling kuat yang dimiliki Raja Changyong. Dia benar-benar cepat bertindak. Aku bergegas keluar dalam sekejap mata, namun Komandan Bailey sudah mati. Dia memang layak atas ketenarannya dalam hal pembunuhan. Sebelumnya mengirimkan teriakan memohon bantuan melalui harta komunikasi Sue Ying, Bailey Sang sekarang telah mencapai status keheningan abadi saat ini. Kamu bisa melupakan tentang meninggalkan tempat ini pada hari ini. Mata Sue Ying dipenuhi dengan niat dingin. Dewa Dunia Sentu melakukan yang terbaik untuk melarikan diri. Tidak baik, arai tempat tinggal sedang diaktifkan. Dengan mereka yang telah dibentengi oleh begitu banyak utusan pengawas selama bertahun-tahun, mereka sekarang membuat aku tidak dapat menggunakan wilayah aku yang tidak terbatas di daerah ini. Aku harus keluar dari daerah ini milik kediaman utusan-utusan. Memang, peningkatan terus-menerus telah dilakukan untuk arai oleh generasi demi generasi utusan penyelia. Sementara metode infiltrasi Sentu sudah tepat menyatu ke dalam tubuh petugas wanita untuk menghindari pemeriksaan susunan, kemampuan mereka untuk mencegahnya memanfaatkan teknik domain tak terbatas yang lebih umum dilihat membuatnya tidak mampu menghentikan Sue Ying dari membentuk tubuh dunianya. Bagaimanapun, arai sekarang di bawah kendali Sue Ying. Setelah jatuh di bawah penahanan arai, wajar saja bahwa Sentu tidak bisa menekan Sue Ying kembali. Dalam beberapa saat, Sue Ying sudah tiba di sebelah Dewa Dunia Sentu. Dia mengirim tatapan dingin ke arah sosok bayangan dan berteriak, "Sentu, apakah kamu masih berpikir kamu bisa melarikan diri? Aku tidak berniat menyinggungmu." Sebuah suara dikirim kembali oleh kabut gelap. Pada saat yang sama,
ruang bayangan segera berubah menjadi lebih dari 10.000 bayangan terpisah yang melesat ke arah yang berbeda. Sue Ying mengerutkan kening. Dia mampu membentuk tidak lebih dari 9 badan dunia. Tentu saja, dia juga bisa membentuk jumlah tubuh Fata Morgana yang lebih lemah yang tak terbatas, tetapi kekuatan tempur mereka terlalu rendah, membuat mereka tidak dapat mempertahankan diri. Dang-dang-dang gelombang belenggu putih panjang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Masing-masing dari mereka dibentuk menggunakan kekuatan matahari bercahaya, dan mereka semua terbang dengan kecepatan yang luar biasa, seperti cahaya. Jika Sue Ying sendiri terbang keluar, kekuatan tempurnya saat ini akan memungkinkan dia untuk menggunakan kecepatan tidak lebih dari 150.000 km per detik, yang sedikit kurang dari setengah kecepatan cahaya. Belenggu putih menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah, kecepatan mereka jauh melebihi bayangan. Teknik rahasia yang berhubungan dengan domain? Hati dewa tanpa batas adalah yang terkuat dalam hal kemampuan bertahannya, sementara kamu tidak memiliki cara untuk membedakan mana yang merupakan tubuh nyata dan mana yang palsu. Kamu pikir kamu akan dapat menjebak aku dengan teknik rahasia yang berhubungan dengan domain yang meliputi area sebesar ini? Dewa Dunia Sentu memandang rendah tindakan Sue Ying. Dia sangat menyadari bahwa, karena teknik yang berhubungan dengan domain tersebar di area yang sangat luas, efeknya pada satu target akan jauh lebih lemah. Penjara dunia, alih-alih merespons, Sue Ying hanya menatap dingin pada semua ini terjadi. Belenggu ramping yang tak terhitung jumlahnya sudah melampaui 500.000 km di sekitarnya, mengikat setiap bayangan terakhir. Selain bayangan tunggal yang mulai mengembun menjadi sosok, setiap bayangan lainnya segera menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bayangan terakhir sekarang benar-benar berubah kembali menjadi seorang pria berjubah hitam, mata hijaunya mengkhianati keterkejutannya. Melakukan yang terbaik untuk berjuang bebas, dia akhirnya keluar dari belenggu putih yang mengeluarkan suara peng saat mereka hancur. Ekspresi ketidakpercayaan masih terpampang di wajahnya, dia berbalik ke arah Sue Ying. Aku mungkin berspesialisasi dalam pembunuhan, tetapi kekuatan tempur aku dalam pertarungan langsung masih berada di posisi teratas di antara dewa dunia tahap ketiga. Bagaimana mungkin aku hampir tidak bisa lepas dari ikatan-ikatan ini? Teknik rahasia yang berhubungan dengan domain Dongbo Sue Ying lebih kuat bahkan dari pemusnahan pasir putih yang digunakan oleh Tuan Kota Pasir Putih? Pria berjubah hitam itu benar-benar terkejut. Hua gelombang. Belenggu putih yang tak terhitung jumlahnya telah menelan seluruh area, menyerang pria berjubah hitam tanpa jeda. Sentu berusaha sekuat tenaga untuk membela diri dari belenggu. Pada saat ini, cahaya pedang hijau menyihir telah terbentuk di sekitarnya, memotong dan menghancurkan belenggu putih saat mereka mendekatinya. Tindakan ini, bagaimanapun, terbukti sama-sama membebani dirinya sendiri. Dia benar-benar kesulitan berusaha membebaskan diri. Bahkan, belenggu itu begitu padat sehingga mereka mengikatnya sepenuhnya, menyebabkan dia harus berjuang keluar lagi dan lagi. Pada akhirnya, dia dipukuli sampai dikirim terbang ke sana-sini, mengungkapkan penampilan aslinya dalam proses itu. Bersembunyi di bawah bayangan adalah wajah jelek dengan kulit abu-abu pucat dan sepasang mata yang bersinar hijau. Dia jelek untuk dilihat dan ekspresinya sepenuhnya menyeramkan. Yang mulia, Dewa Dunia Sentu berteriak dengan putus asa. Raja klan aku tidak menginginkan permusuhan apapun terbentuk di antara kalian berdua. Kami takut tindakan kami kali ini mungkin telah menyinggung Yang Mulia. Aku di sini untuk mengeluarkan permintaan maaf resmi, dan Raja pasti akan meninggalkan kamu hadiah setelah seluruh bisnis ini dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan kecil ini. Petik 2. Perselisihan kecil? Sue Ying mengambil langkah, berteleportasi dari lokasi semula di kejauhan ke posisi tepat di depan Dewa Dunia Sentu. Menatap ke arahnya, Sue Ying melanjutkan, Raja mengirim bawahannya untuk menyusup ke kediamanku dan membunuh salah satu komandan pengawal pribadiku dan kamu masih punya nyali untuk menyebut ini perselisihan kecil? Apakah kamu melihat aku, Dongbo Sue Ying, sebagai seseorang yang begitu mudah digertak? Petik 2. Perasaan pahit ke dalam mulai menyebar ke seluruh tubuh Dewa Dunia Sentu. Sejujurnya, Raja tidak benar-benar menganggap menyinggung Sue Ying sebagai masalah besar.
Alasan dia tidak melihat Sui Ying sebagai sesuatu yang istimewa adalah karena dia tahu begitu banyak dewa dunia dengan bakat besar yang tidak bisa menembus dari menjadi dewa-dewa dunia tahap 4 pada akhirnya. Mereka yang bisa mengambil langkah terakhir itu dan menjadi eksistensi yang kuat benar-benar langka. Jumlah total ahli yang telah menjadi keberadaan yang kuat di seluruh dunia dewa selama bertahun-tahun sangat mudah untuk dihitung. Tampaknya semuanya menjadi sangat merepotkan. Siapa yang mengira bahwa, selain susunan yang ditetapkan di kediaman utusan pengawas yang begitu sulit untuk ditangani, teknik rahasia terkait domain Dongbo Sui Ying juga akan sangat kuat. Aku hampir gagal untuk berjuang bebas dari itu. Dewa dunia Sentu merasa gelisah dalam hati. Di bawah teknik rahasia yang berhubungan dengan domain yang menakutkan ini, ia bisa paling banyak menampilkan 20-30% dari kekuatan tempurnya, hampir tidak cukup untuk menyamai Sui Ying. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Jika teknik rahasianya yang terkait dengan domain sudah sangat kuat, bagaimana mungkin dia tidak dapat menangkap Dewa Dunia Ying berbisa saat itu? Dewa Dunia Sentu merenungkan. Itu dipublikasikan dalam sebuah laporan bahwa Venomous Ying dan Dong Xiao telah lolos dari pertemuan di Nest of Myriad Devils, dan bahwa teknik rahasia yang berhubungan dengan domain Sui Ying benar-benar tidak dapat menjebak mereka. Dewa dunia Sentu juga cukup percaya diri dengan kekuatan tempurnya sendiri. Melihat bagaimana Venomous Ying, yang kekuatan tempurnya lebih lemah dari miliknya, dapat memecah teknik rahasia yang berhubungan dengan domain, ia telah menentukan bahwa, ketika digunakan padanya, teknik Sui Ying seharusnya tidak mempengaruhi mengurangi kekuatannya lebih dari 30%. Tapi dia salah. Kekuatan tempur Sui Ying jauh melebihi harapannya. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa selama 30.000 tahun terakhir, Luminous Sun, yang sebelumnya terjebak di batas ketiga saat itu sekarang telah mencapai batas keempat. Jika bisa dikatakan sebelumnya bahwa Sui Ying tidak akan kalah ketika menghadapi tahap 3 Dewa Dunia di masa lalu, dia sekarang praktis tak tertandingi di antara mereka. Bahkan dewa-dewa dunia tahap 4 yang lebih lemah mungkin tidak menahan lebih dari 2 atau 3 gerakannya. Itulah kekuatan-kekuatan matahari yang bercahaya yang dibawa ke tingkat kesempurnaan yang agung. Bahkan jika dia menunjukkan kekuatannya melalui teknik rahasia yang berhubungan dengan domain, itu masih sama menakutkannya seperti sebelumnya. Tidak, kami tidak akan pernah berpikir bahwa yang mulia mudah diganggu. Hanya saja Dewa Dunia Sang Yi benar-benar menyinggung Raja Klan aku, jadi Raja itu benar-benar ingin membunuhnya. Sebelumnya, ia telah mengirim utusan untuk berdiskusi, namun negosiasi tidak berhasil. Baru saat itulah kami harus melanjutkan ke langkah berikutnya, jawab Sentu, suaranya agak serak. Kali ini, pihak kita memang salah, tetapi melihat bagaimana kita telah melakukan perbuatan itu. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.